Di dunia ini ada 9 lembaga yang menilai kita, kenapa kita dapat nilai 34. Mulai dari World Justice Project, kita dapatnya 25. Lu bayangin, cara lu melaksanakan hukum tuh lu dapat 25. Gua pergi ke Tanjung Priok, gua buka kontainer, dia bilang semula itu di dalamnya kunci Inggris. Satu kontainer kunci Inggris, bro. Bener nggak nih? Gua buka, taunya di dalamnya 7 BMW sepeda motor 1200 cc. Wow. Sampai orang bisa dapat miliaran di tahanan KPK kan gitu, ya kan? Yeah. Di institusi yang katanya memberantas korupsi, di belakangnya itu jadi neraka, bro. Lu bahkan kok bisa nggak tahu itu pimpinan? Padahal di meja pimpinan tuh ada kamera tuh. Gue bisa lihat setiap kamera tuh apa yang dilakukan orang. Dari gerakan aja kita tahu sebenarnya orang ini lagi ngapain gitu kan. Yang dirusak saat ini tidak hanya KPK di dalam pengertian nilai-nilainya, mantan pimpinan KPK pun udah rusak akalnya. Meminta menghapus pasal 2 dan pasal 3 itu. Itulah bedanya Jokowi dengan Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim, lu ya, awas lu semua ya, merampok lu semua ya. Lu pernah dengar Jokowi ngomong gitu? Pertama kali, hari pertama Jokowi menjabat, indeks persepsi korupsi 34, bro. Kita pompa-pompa, OTT dinaikin jadi 40. Datanglah undang-undang KPK, jatuh ke 34. Balik lagi. Jadi sisi pemberantasan korupsi, Jokowi is nothing. Negara rugi. Sebenarnya seperti IKN ini Jokowi bisa dihukum. Karena negara rugi. Kita berharap banyak Prabowo kalau memang betul dia mampu tumbuh 8%, indeks persepsi korupsi 60, itu bisa dicapai karena uangnya besar, tinggal hanya menghilangkan konflik of interest. Pastikan dia memenjarakan dulu orang-orang yang dia percayain. Itu baru keren. Dua pertanyaan saya, Bang. Andai pimpinan KPK nanti menjaga dan mengamanahkan 9 nilai tadi, apa yang terjadi pada penegakan hukum kita? Yang kedua, kalau presiden kita terpilih nanti Prabowo mengamalkan juga 9 nilai yang KPK Abang tadi sebutkan, apa yang terjadi di Indonesia ke depan? Keren banget. Saling mengingatkan. Lu bayangin aja, keren banget. Lu bayangin aja ya. Sekarang itu Malaysia indeks persepsi korupsinya 50. Baik. Dia naik 3 tahun kemarin. Dari 47 dia naik 3, digenjot. Sementara kita turun 6 kan. Kita tinggalin KPK kemarin 40 sekarang jadi 34, sorry. Oke, baik. Ralat jadi 34. Nah, 9 nilai ini kalau itu dilakukan kebetulan sama juga dengan 9 lembaga nih. Di dunia ini ada 9 lembaga yang menilai kita, kenapa kita dapat nilai 34. Mulai dari World Justice Project, kita dapatnya 25. Lu bayangin, cara lu melaksanakan hukum tuh lu dapat 25. Iya. Terus ada namanya Varietas Demokrasi. Varietas Demokrasi ini menilai KPU, menilai partai politik, egaliter nggak di partai politik itu. Ada nggak ujuk-ujuk orang jadi pimpinan partai gitu. Itu dinilai, bro. Cara kita berdemokrasi oleh Varietas Demokrasi, kita dapat angka 25. Lu bayangin. Cara lu melaksanakan pemilihan umum dan seterusnya, berpartai politik, milih DPR, milih presiden, memutuskan persoalan, karena persoalan itu harus diputuskan dengan demokrasi. Demokrasi lu harus egalitarian, lu harus konsensus. Sampai keluar konsensus. Konsensus itu kan sebenarnya nilai-nilai Pancasila kan. Dialog. Lu dapatnya cuma 25. Sama lagi yang disebutnya World Economic Forum. Baru kemudian Political Economic Risk Konsultasi. Ketemu sampai 9, di rata-ratain lu dapat 34. Ini semuanya persoalannya. Itu juga world competitiveness, angkanya juga rendah. Jadi angka yang 34 ini muncul dari persoalan-persoalan yang 9 nilai di KPK itu kan. Nggak dilaksanakan. Tidak berjalan. Iya, tidak berfungsi. Itu saya kata kalau itu dijalankan, Prabowo yang mengatakan dia akan mengingat pertumbuhan ekonomi 8%, pertumbuhan ekonomi 8% by definition, rumus regresi linearnya berdasarkan hitungan aku, dia indeks persepsi korupsi 160. Wah, jauh banget. Sekarang 34. Lu which is kamu harus di atas Malaysia. 5 kali lipat lah. Iya, Amerika kan 67. Ya Amerika gila, presiden juga gelok juga kan. Presidennya kan main-main kayak enggak jelas gitu. Makanya 67 mereka. Singapura 85 dan seterusnya mendekati 90. Baik. Ya, jadi maksud saya kalau memang kita mau itu kalau kita jalankan, nggak mungkin lah Pak Sud, enggak, ini pemimpin gimana? Enggak, ini bukan soal kita hidup di Afrika, no. Kita diem aja, kelapa sawit kita diemin, besoknya tuh keluar minyak makan itu. Minyak goreng besok keluarnya. Kecuali lu hidup di Afrika, bro.
Iya kan? Lu taruh kelapa sawit, lu diemin, berapa bulan jadi minyak goreng. Tapi rakyat lu pernah menderita karena minyak goreng kan? Gila nggak tuh? Tapi Bang, andai podcast ini kita ditonton Prabowo, ditonton juga sama oligarki Bang, gerah Bang. Ya, persoalannya kembali lagi kita tinggal hanya menurunkan niat kita untuk kemudian nggak greedy. Ya makanya korupsi itu karena kebutuhan, korupsi itu karena greedy, korupsi itu karena sistem, itu kan kita harus dekatin. Hari ini kan Prabowo bilang pajak mau gue benerin. Iya. Ya nggak? Itu Jadi keren. dua-dua. Ya kan? Dia mau, saya nggak tahu apakah bisa umpamanya tax ratio mendekati sampai 20, 30 atau sebesar apa. Tapi yang jelas dia mau naikkan tax ratio. Ya kan? Saya selalu mengambil contoh, gua pergi ke Tanjung Priok, gua buka kontainer, dia bilang semula itu di dalamnya kunci Inggris. Satu kontainer kunci Inggris, bro. Bener nggak ini? Gua buka, taunya di dalamnya 7 BMW sepeda motor 1200 cc. Wow. Nah, kan? Oke. Nah itu uang kita tuh banyak. Kamu pikir kecil tuh 18 triliun minyak goreng tuh. Walau belakangan diralat kerugian negara jadi 10 triliun atau 6 triliun. Saya nggak tahu itu, hitungan pertamanya 18 triliun minyak goreng kita itu. Di tengah Covid loh, Bul. Di tengah Covid itu dilakukan. Jadi nggak peduli Republik ini mau Covid nggak Covid, korupsi jalan terus. Anda bayangkan 18 triliun. Itu baru minyak goreng loh. Lu belum bicara mineral ya. Lu belum bicara batu bara kan. Ini semenit tinggal kita. Jadi kalau kita orang bilang ngasih susu segala macam tuh banyak uangnya. Tutup aja IKN tuh, berhentikan aja. Nggak perlu. Udah biarin aja jadi monumen. Itu jadi monumen kayak monumen di gedung-gedung zaman-zaman Romawi dulu yang jadi tinggal batu-batu kayak gitu. Hambalang 2 maksudnya Bang? Oh iya, yang biarin nggak apa-apa. Daripada kita rugi makin besar, bro. Itu kan sudah dipakai, Pak. Hah? Sudah dipakai buat rapat, Tapi kan sudah jadi undang-undang Bang, harus dijalankan. Enggak, undang 45 pun kita ganti. Undang 45 kita udah 4 kali kita amandemen. Iya, amandemen terus ya. Iya, nggak ada urusan. Daripada umumnya kemudian itu nggak akan menimbulkan sesuatu nilai. Sekarang dalam hidup kita ini kan kembali saya bilang, what is the value that you want to create? Kalau kamu di KPK, you create 9 nilai. Di Indonesia mau create nggak lu 9 nilai? Adil kayak begitu? Hah? Daripada kemudian itu udah lanjutin, lu bangunan dia jalan dari Jakarta Selatan sampai ke Tanjung Priok, underpass, lu bangun deep tunnel supaya orang nggak tiap demam berdarah. Setiap musim demam berdarah orang ke Jakarta kena, ya kan? Selesai nih Jakarta, nggak ada kemacetan lagi. Baru bangun lagi dari Bekasi langsung ke Dan Mogot sana. Tinggal lu keluar di mana-mana dari underpass kayak gitu. Selesai udah. Uangnya sekian berapa triliun itu. Jadi saya pikir itu. Pak Saud, dulu saya ingat betul Pak Saud, zamannya Pak Abraham Samad, kemudian Pak Saud. Itu KPK kuat banget Pak Saud. Bahkan sampai ibarat bahasa kasarnya itu melawan DPR gitu Pak Saud. Nah sekarang di internal aja saya rasa puncak-puncaknya Pak Firly ya yang jadi tersangka. Kemudian rutan KPK banyak sekali yang jadi tersangka. Nah, saya pengen nanya Pak Saud. Lu kan di sana, lu nanya, gue yang nanya lu aturannya. Ya enggak lah. Ya, lu Pak Saud kan orang tuh. ibaratnya udah lama. Sebenarnya siapa Pak Saud? Dia ini sebenarnya dia tahu, cuman dia apa istilahnya itu? Kalau dalam wawancara apa? Mengkonfirmasi. Tugas kami itu Bang. Oh, dia tiap hari 24 jam di situ. Kalau saya kan cuma dapat informasi bisikan-bisikan doang nih Pak Saud. Apa simpang siur lah informasinya. Nah, tapi ini emang narasumber harus ngomong ya. Iya, emang begitu harus ini. Nah, pertanyaan saya, siapa sebenarnya dalang kerusakan KPK Pak Saud? Atau gini, saya kasih ke satu lagi Bang. Satu momen Bang Panda curhat lah, bukan curhat podcast ke kita Bang. Oh oke. Nah, iya di sini Bang Panda ngomong bahwa terpilih Pak Prabowo sebagai Menhan waktu itu, Bang Panda dipanggil ke sana. Dan satu hal di Kementerian Pertahanan, satu hal yang Pak Prabowo sampaikan Bang Panda, Pak wah gila nih di Kemenhan Pak kata dia. Di sini markup hampir 300% dia bilang. Kata Pak Prabowo waktu itu bilang ke Bang Panda. Kata Bang Panda, kamu sudah sampaikan Pak ke Pak Jokowi? Sudah kata dia. Hari berikutnya Pak Panda ngomong ke Pak Jokowi, saya dapat kabar dari Pak Prabowo bahwa di sana ada markup 300% di Kemenhan. Terus kata Pak Jokowi, iya saya juga udah sampaikan untuk ditindak. Itu berarti dari 2019 sampai hari ini belum ada itu Bang. 5 tahun. Masuklah ke pertanyaan Bang Guri ini. Soal siapa dalang kerusakan KPK. Yang kedua, seakan-akan kan masyarakat menilai bahwa KPK ini bisa diatur harus manggil siapa, ya kan, dan kapan gitu. Iya. Pilpres kemarin misalkan, Pak Anies tiba-tiba dipanggil, Pak Muhaimin tiba-tiba dipanggil, belakangan Pak Hasto mengkritik keras misalkan,
Pak Hasto juga dipanggil itu loh. Seakan-akan ada episode-episodenya ya. Iya, ada tombol yang bisa dipencet untuk tolong dong panggil itu, tolong dong panggil ini gitu. Ya. Itu yang saya bilang kembali lagi, itulah karena yang dirusak tadi nilai itu. Kenapa penyidik-penyidik dulu itu berani men-challenge? Ya kan? Kenapa penyidik-penyidik dulu berani men-challenge pimpinan? Kenapa OTT itu dilepas kayak begitu saja? Ya kan? Dilepas dalam pengertian kita hanya tanda tangan ketika proses penyelidikan dimulai. Kita tahu case-nya. Kita tahu juga siapa yang disadap. Kemudian mereka berkembang. Kemudian jadilah kita waktu itu, bahkan OTT kita doublein waktu itu dari 100, dari 50 100 jadi 200 atau jadi 300 gitu. 300 case gitu per tahun. Jadi maksud saya, kenapa nilai itu bisa dipatuhi dan dijalankan? Karena ada yang memantau kan. Dan ada kepercayaan kan. Di dalam teori LMX teori, Leaders Members Exchange Theory. Makanya saya bilang lu ke KPK tuh jangan bawa satu teori. Bawa semua teori. Leaders Members Exchange itu di KPK itu kan ada penyidik internal, penyidik eksternal. Kamu pasti dengar. Yang eksternal itu berarti yang jaksa yang masuk ke dalam, polisi yang masuk ke dalam, BPK yang masuk ke dalam. Itu orang-orang yang eksternal yang kapan-kapan aja boleh pulang. Nah, lain Dedi Nenggolan itu memang polisi tapi dia keluar. Dia jadi penyidik internal karena udah keluar dari Polri waktu itu, novel dan seterusnya. Nah, Leaders Members Exchange ini pun persoalannya adalah yang disebutnya sebagai egalitarian. Kalau Anda menegakkan egalitarian, kita nggak peduli lu mau penyidik luar, penyidik dari dalam lakukan pekerjaan ini. Nah, waktu itu Leaders Members Exchange teori yang udah jalan. Jadi mereka saling challenge, nggak peduli. Novel nggak polisi lagi galak, ya kan? Men-challenge teman-teman yang masih polisi. Demikian juga yang punya teman-teman yang Yudi, ada pegawai. Dulu kan dia hanya nyanyi-nyanyi gitu. Ada ngajarin 9 nilai tadi itu. Kemudian dia berbakat untuk jadi penyidik, dia tes. Dites penyidik, kemudian dididik, dia punya passion jadi penyidik. Itulah yang disebut sebagai yang saya bilang itu egalitarian. Nah, leaders member apapun teorinya, ketika kemudian kamu ada egalitarian di sana, persoalannya menjadi lebih sederhana. Karena semua orang memiliki yang sama. Gua di challenge bro, 3 orang kayak lu ini datang ke gua, nggak pernah datang sendiri, bertiga. Karena itu ketentuan di KPK datang pimpinan nggak boleh sendiri, supaya nggak kelihatan konflik of interest-nya. Yang satu bicara gini, yang satu bicara ini, bicara ini. Oke, iya selalu begitu, nggak pernah datang sendiri, supaya kita ketahuan mau bicarain niatnya itu ada konflik of interest pribadi atau tidak gitu kan. Jadi kembali lagi, kenapa itu akhirnya penyidik-penyidik itu bisa dipencet tombol yang saya bilang di remote, lu sering dengar di media kan? Ini KPK ini di remote nih sekarang kan gitu kan. Karena itu tadi dia udah nggak, nilai itu udah berubah, nggak ada lagi yang mengawasi nilai-nilai itu, ya kan. Selalu ada justifikasi atau pembenaran, ini yang lebih dulu, ini yang lebih dulu. 19 kali expose Anies Rashid Baswedan bro, 19 kali expose nggak ketemu, dipaksain mau jadi TSK, lu bayangin aja. Ya kan, bukan karena urusan gue ini kemarin waktu Pilpres dukung Anies ya, nggak ada urusan gitu ya kan, karena memang dia ada dapat 3 penghargaan dari KPK ketika itu, jadi nggak ada urusan itu. Tapi apa yang bisa Anda simpulkan dari itu? Dicari nggak ketemu, dipaksain, dicari ketemu nggak dipaksain dan seterusnya. Jadi sekali lagi ketika kemudian dia di remote dari luar, karena itu nilai itu, maka nilai itu harus dikembaliin. Selama nilai itu nggak kamu pegang mulai dari hal yang kecil, ya contoh yang di KPK waktu itu. Kalau kamu terlambat datang jam 10 karena ngantar anakmu ke rumah sakit, kita bikin flexi time. Oke. Tadi saya ngantar anak saya ke rumah sakit, kita bikin flexi time. Kamu nanti pulangnya temanmu pulang jam 4, kamu pulang jam 7 ya. Nah, kan kayak gitu-gitu loh. Iya. Jadi itu kan keadilan kan? Iya. Nggak enak dong. Ya enggak? Soal anak sakit, semua orang punya anak, bro. Iya, betul. Ya kan? Nah, jadi maksud saya, itu yang harus dijalankan tidak hanya di KPK, di negeri ini gitu. Ya kan? Termasuk mobil-mobil yang kamu lihat itu, tiba-tiba orang datang pakai mobil RI berapa gitu kan, pakai strobo, pakai yung gitu segala macam. Gua sama ajudan tuh paling sebel tuh. Apaan sih itu? Memang mau ngejar mafia kentang apa gitu. Kalau dia Menteri Pertanian mamanya gitu kan. Nah, jadi maksud saya, ini yang saya bilang nilai itu yang harus kita jaga. Ketika nilai itu nggak Anda jaga, nggak ada yang mengawasi sampai hal-hal yang sesederhana. Jangan lupa, karya-karya besar itu datang dari hal-hal kecil, bencana besar juga datang dari yang kecil. Itu contohnya tadi, sampai kita nggak percaya, sampai orang bisa dapat miliaran di tahanan KPK, kan gitu. Ya kan? Di institusi yang katanya memberantas korupsi, di belakangnya itu jadi neraka, bro. Lu bahkan kok bisa nggak tahu itu pimpinan, padahal di meja pimpinan tuh ada kamera tuh. Gue bisa lihat setiap kamera tuh.
Apa yang dilakukan orang? Dari gerakan aja kita tahu sebenarnya orang ini lagi ngapain gitu kan. Nah, mungkin mereka nggak detail. Kalau saya sangat detail. Ada satu kamera ketutup daun palem aja gue panggil tuh. Lu kalau nggak potong itu yang mana Pak? Potong tuh, kamera nomor sekian tuh ditutup tuh. Kalau ada sesuatu lu nggak bisa lihat tuh. Nah jadi maksudnya sedetail-detail itu yang harus dijalankan. Nah kalau kepemimpin kita kemudian masuk ke detail-detail itu tadi, termasuk yang disebutkan yang cerita Pak Panda tadi itu, itu bukan lagi detail Pak, udah gede banget aja nggak dilihat, apalagi yang kecil gitu loh. Iya. Ya kan? Itu udah gede banget. Markup 300%. Itu luar biasa gitu. Ya tinggal kita lihat aja markup itu masih berjalan nggak di pemerintahan baru ini. Nah itu makanya sekarang orang lagi ribut karena itu berbicara anggaran kan. Beberapa bulan ini orang lagi ribut mengenai pasal 2 nih. 3 orang pimpinan KPK, mantan pimpinan KPK lagi meminta supaya pasal 2 itu dihilangkan, pasal 3 itu dihilangkan yang namanya penyelenggara negaranya. Pasal 2-nya dihilangkan, pasal 3-nya penyelenggaranya kan dihilangkan. Saya nggak bisa ngebayangkan kalau itu kemudian dihilangkan, bagaimana lagi kita untuk meneliti hal-hal tadi itu. Iya. Lu bukan orang hukum, dia bukan pegawai KPK aja udah ngerti. Ini ada 3 orang bekas pimpinan KPK minta ini dihapus. Saya mengatakan ini Saud Situmorang yang dablek atau apa nih? Gua yang goblok atau apa nih? Kemarin bisa lihat di podcastnya Novel. Saya diminta menanggapin pasal 2 pasal 3 itu. Oke, betul ada kelemahan soal undang-undang tindak pidana korupsi kita. Tapi PBB meminta Anda jelaskan yang namanya state loss itu. Kerugian negara itu apa? Dijabarkan, bukan malah disempitin gitu. Diluasin yang namanya kerugian negara. Ambil contoh yang kemudian ekspor ilegal CPO 18 triliun itu. Itu kan dikenakan di pasal 2 kan? Menggunakan wewenangnya di pasal 3-nya gitu. Baik. Nah, jadi saya bilang yang dirusak saat ini tidak hanya KPK di dalam pengertian nilai-nilainya, mantan pimpinan KPK pun udah rusak akalnya. Meminta menghapus pasal 2 dan pasal 3 itu. Udah, jadi artinya logika kita, nalar kita, argumentasi kita, logika hukum, nalar argumentasi hukum kita itu udah rusak dengan digantinya undang-undang KPK ini. Rusak total gitu. Ya kan? Ini yang nangkring di KPK pasti ketawa-ketawa aja deh ini. Ini kayak kantor polsek gitu KPK deh. Jadi pertanyaan lagi Bang. Tadi Abang misalkan ya di mana-mana Abang ngomong soal KPK diremot Bang. KPK kan akhirnya meremot orang yang tadi saya sebutkan, misalkan ada Pak Anies, ya kan, ibaratnya ini tolong dong bidik Anies, tolong ini sebagainya. Hubungan ini kalau mobil remote kan kita kan karena ada sinyal Bang ya, akhirnya dia bisa jalan gitu Bang. Komunikasi lah pokoknya. Iya, ada komunikasi Bang. Apakah ini sebagai balas budi karena dipilih sebagai pimpinan KPK, atau justru si yang megang remote ini punya rekam jejak kasus yang orang ini takut gitu Bang. Si KPK disandera lah gitu ya. Iya. Ya memang itu makanya kemarin itu kan dari bagian depan kita diskusi tadi, datang ke KPK itu ketika Anda tidak punya masalah. Nah tapi kenyataannya memang kan gak segampang itu. Karena jenjang karir orang, kalau katakanlah dia Polri, mulai dari pendidikan dasarnya sampai kemudian masuk ke Lemhanas, masuk kemana, naik mulai dari Tamtama, Bintara sampai bintang tinggi segala macam itu kan kita paham nih seperti apa mereka membina karirnya. Itu sebabnya kita masuk juga waktu itu bukan memang jenjang karir setiap instansi kan. Di koordinasi supervisi tadi itu, monitoring pencegahan penindakan, fungsi KPK kan memonitor ini semua. Seleksi kita pernah masuk. Itu seleksi Polri, seleksi ini termasuk mempelajari. Ada beberapa yang sebenarnya akhirnya setelah seleksinya seperti itu, kemudian jenjang karirnya seperti itu, sehingga memungkinkan orang buntutnya dipegang sehingga dia nggak bisa kemana-mana kan. Ya, untuk mencari itulah sebenarnya kita mengatakan mencari pimpinan KPK itu Anda harus mencari orang yang risikonya paling rendah. Risiko paling rendah itu kalau saya bilang kalau dia latar belakangnya instansi pasti risikonya lebih tinggi daripada seseorang dari NGO. Risiko dari NGO pasti ada juga, paling dari swasta atau paling dari istrinya gitu, Pak pulang malam-lama gitu paling kan. Lebih rendah risikonya dibandingkan kalau dia dari berinstansi. Kan Anda udah lihat sendiri. Iya. Apalagi kalau umpamanya dia dari kesatuan, beda angkatan aja tuh beda risikonya tuh. Itu menjadi check and balance tentunya. Saya Akabri angkat sekian, saya masuk polisi angkatan sekian, pimpinan Kapolrinya angkat sekian. Tapi kan kita bisa melihat, ya kan?
yang kita bisa lihat itu kan kebijakannya, ya kan? Oke. Itulah sebabnya saya katakan kembali lagi, ketika Anda mau join pemberantasan korupsi, Anda ini sebenarnya melawan setan. Iya, yang Anda lawan ini bukan kekuatan dunia. Iya. Artinya, as a matter of doa, lu bisa jadi baik sebenarnya. As a matter doa, lu bisa jadi benar sebenarnya. Kecuali kalau lu takut. Artinya sebenarnya ini menjadi, kalau pengen ada penegakan yang bagus, ya pimpinannya memang harus sungguh-sungguh dalam ini. Nggak kayak misalkan dalam contoh konteks Pak Firly, Pak. Ya. Itu kan awal-awal udah banyak banget masukan untuk Pak Firly ini jangan sampai jadi, karena banyak banget catatan gitu loh. Lu tahu nggak gua kirim di DPR apa tanggapan DPR? Aw. Kan dibilangnya hoax. Ah, iya gitu. Hoax gimana? Udah itu sidang Artinya dengan komisi etik itu. dengan kasus-kasus hari ini yang dijalani Pak Firly, masyarakat juga nggak kaget gitu loh, Bang. Iya, jadi benar yang disebutkan tadi, Ari bilang bahwa untuk menemukan orang-orang yang resikonya rendah di dalam pemberantasan korupsi, ya kan? Memang sebaiknya itu dilakukan melihat dari track record orang itu. Kita nggak boleh mengini ya, karena di undang-undang KPK nggak ada disebut nggak boleh dari polisi, nggak boleh dari jaksa, nggak boleh. Everybody most welcome, ya nggak? Sama dengan gua kok, intelijen nggak ada dilarang gua masuk kan gitu. Yang jadi penting adalah sebenarnya kemudian ketika dia udah di dalam, bagaimana dia menciptakan key performance indicators-nya. Mereka janji 300 kasus setahun, lu laksanakan. Bukan berarti kemudian ada datang seorang menteri ke situ, awas lo ya, kalau OTT terus awas lo. Ngelarang OTT, itu kan itu ngaco itu kan. Luhut maksudnya Bang? Itu saudara lo. Luhut maksudnya? Lu tanya itu maksudnya yang nggak setuju OTT. Ngeri Celakanya gini ya, kira yang terjadi adalah pimpinan kita ke belakang, Bang, ya yang Penlexer, yang terjadi adalah kita pilih pimpinan yang justru banyak catatannya gitu loh, sehingga bisa diremot tadi gitu loh, Bang. Iya. Kan celakanya di situ, Bang. Itu yang saya bilang kan? kembali lagi. Itu yang saya bilang kembali lagi, menentukan pansel ini menjadi penting. Iya, benar. Iya kan? Benar. Ini pansel ini kan sekarang lagi rame loh, dari yang ada pansel sekarang ini kan udah mulai diribut-sebut juga itu. Terkait-kait dengan beberapa case juga tuh. Iya. Abang optimis nggak? Optimis nggak sama komposisi pansel sekarang ini? Optimis atau pesimis? Saya nggak komunikasi, tapi kita hanya komunikasi dengan teman-teman civil society. Baik. Ya, mereka minta bagaimana, terus kemudian menjelaskan bagaimana mereka supaya kan gini ya, orang datang ke KPK itu kan ada beberapa orang memang dia serius, backgroundnya macam-macam. Baik. Kemudian Bang Saud ngomong dong di calon-calon, kapan? Besok. Gue datang di depan calon-calon untuk ngomong bagaimana Anda harus ngomong, bagaimana Anda harus melaksanakan interview, bagaimana Anda harus menjalankan segala macam lah. Tapi saya dari awal sudah curiga karena memang ada beberapa orang pun yang menurut saya itu luar biasa, dia tes administrasi aja udah nggak lulus gitu loh. Makanya gue bilang enggak, ini gampang bagi saya menjadikan indikator. Apakah karena waktunya terlalu sempit? Yang tadi. Ya kan? Tapi gue kenal persis orang itu, tes administrasi aja nggak lulus bro. Nggak tahu mungkin lu kali surat kelakuan baik lu terlambat kali, expired. Enggak pak, kata. Karena ada beberapa orang expired ngomong ke gua nggak dicoret bro. Kenapa? Gua kelakuan gua baik gua ke expired. Gila lo, gua bilang SK apa? Padahal dia layak. Iya, tapi kalau kan itu kan nggak boleh lengah kan. Artinya sedikit aja harus dicoret kan gitu. Jadi nggak boleh kita, kalau umpamanya dia mengatakan harus melampirkan surat kelakuan baik tapi udah expired dilampirkan, itu nggak serius namanya kan gitu. Siapa ya. Bang menurut Abang itu? Ada beberapa. Ada. Dia bilang gitu. Jadi dia nggak lulus administrasi. Tapi yang ini nggak, ada satu orang yang udah bagus nulisnya, bahkan ngirimnya tuh kalau nggak salah hari kedua, hari ke-1 kali. Hari kedua, hari ketiga, paling nggak orang itu udah baca nih konsepnya nih, orang ini kan gitu kan. Iya. Tapi ya itu kembali lagi, makanya kita curiga. Ini apa? Mereka kriterianya gimana? Tapi kan saya nggak di dalam, bisa aja mereka menemukan fakta lain kan. Tapi itu kan kalau seleksi administrasi itu kan jaraknya dekat, belum sempat mereka mempelajari siapa si A sebenarnya kan. Namanya seleksi administrasi kan, administrasi aja yang dicoret gitu. Nah jadi makanya saya katakan kembali lagi, oke, pansel ini udah given, kita hargai, ya kan. Karena kalau kita di situ juga, at the end kita harus milih 10 orang. Tinggal bagaimana mereka bisa menelurkan 10 ini, dan bagaimana nanti DPR bisa memilih 5 orang. Kan itu persoalannya. Jadi ini yang mungkin agak kita perlu jaga. Mencari terbaik dari terbaik ya Bang. Iya. Pak Saud, Boleh minum juga, Bang. Oke. Ngomong minum aja dulu Bang. Lanjut. Siap. Pak Saud,
Ada juga yang mengkritik begini Pak Saud. Di KPK yang sudah capim 10 capim yang lolos itu kan ada yang dari bukan mantan ya, Kapolda Jawa Tengah, Pak Joko. Sementara pimpinan lagi menjabat. Ya, kemudian calon dewas ada Pak Benny Mamoto. Nah, kritikannya begini Pak Saud. Pak Benny Mamoto ngurusin Pak Sambo aja nggak mampu, apalagi mengurusi calon pimpinan yang jenderal itu. Bagaimana tanggapannya Pak Saud? Iya, memang agak sulit ya untuk memastikan seseorang itu perform atau tidak perform, dirinya dengan Tuhannya atau tidak, itu sulit kita bisa menentukan sampai kita bisa memastikan bahwa kebijakan dia itu sebenarnya konflik of interest atau memang karena bodoh atau nggak berani gitu. Artinya 9 nilai itu dia langgar semua lah. Ya kan, dia nggak jujur, ya kan, Jupeng mandi tadi, ya kan, ya kan. Kan kita udah pastikan ya 9 nilai itu dia nggak mampu menjabarkannya. Apakah Anda sebagai polisi atau Anda sebagai presiden, aku sebagai menteri, ya kan? Kenapa dia nggak sampai bisa menjabarkan jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani, sederhana, adil tuh? Ya, karena ini 9 nilai ini 9 nilai anti korupsi. Basically bukan hanya harus di KPK nilai ini. Ini kan perenungan yang dalam. Jadi Anda sebagai menteri, sebagai presiden atau sebagai apa tadi itu Dewas. Bukan yang di kepolisian tadi itu? Kompolnas. Kompolnas. Apakah dia sehingga kemudian dia nggak bisa menjabarkan nilai-nilai anti korupsi itu? Ya biasanya itu memang ya konflik of interest, iya kan? Kalau dia tidak konflik of interest, dia nggak punya kepentingan apapun, dia harus berani mengatakan ini tidak benar, ini harus ditindaklanjuti, ini harus di follow up, ya kan? Tapi kadang-kadang kita bertanya, kenapa orang tidak menjalankan? Kenapa orang tidak jujur? Kenapa orang tidak peduli? Kenapa orang tidak disiplin? Kenapa orang tidak jujur? Kenapa orang tidak sederhana? Kenapa orang tidak adil? Ini kan semua ada penyebabnya. Baik. Tapi most likely kalau Anda nyalain sistem, sistem di Polri masih begitu, sistem di Kompolnas masih begitu, ya sama dengan Anda mencari pembenaran. Sebenarnya kan Anda sebagai orang itu kan tahu ini benar enggak sih? Ya Anda harus rajin dong mempelajarin kasus, ya kan? Nah sekarang dia tidak perform di situ waktu Kompolnas, dia masuk lagi ke KPK, Dewas KPK. Yang saya bilang ini resikonya tinggi orang ini. Iya dong. Udah terbukti kok dia nggak perform. Ya beresiko, orang-orang kayak gini beresiko. Ya tinggal kita sekarang mencari orang yang risikonya rendah. Ya kan? Ya pastilah ini beresiko kan. Udah jelas dia memang harus melaksanakan apa tapi tidak dijalankan gitu. Apakah itu dia kalau sekarang menteri yang di bawah Jokowi kemudian masuk lagi menteri di bawah oleh Prabowo sekarang. Dia menjalankan nggak itu 9 nilai itu? 9 nilai anti korupsi itu. Ya kan, boro-boro dia umpamanya jujur, boro-boro dia peduli, boro-boro dia mandiri, boro-boro dia disiplin. Ya nggak disiplin juga kan kita tahu, umpamanya katakanlah soal ekspor CPU kemarin apa yang terjadi gitu kan dalam kaitan minyak goreng umpamanya gitu. Nah demikian juga di kementerian yang lain. Jadi sekali lagi saya hanya bisa mengatakan bahwa kenapa seseorang akhirnya tidak perform atau kenapa seseorang perform karena semuanya diatur. Yang belum diatur di negeri ini apa sih bro? Lu buang sampah sembarangannya sebenarnya lu bisa dihukum di DKI, benar nggak? Iya. Harusnya. Semuanya udah diatur. Jadi tapi kenapa orang nggak berani menjalankan itu? Berarti ada permasalahan di penegakan hukum dong? Ya, penegakan hukum itu juga menjadi persoalan utama karena memang kita punya konflik of interest yang disebutnya kalau di KPK kita selalu bilang COI itu. Konflik kepentingan gitu. Yeah. Kalau dia nggak punya konflik kepentingan dia ngomong aja nggak bisa nih percepat. Dan kemudian kan sekarang jejak digital orang kan hari ini A, ini B, ini C kan beda kan. Gampang kita memastikan bahwa orang itu sebenarnya nggak jujur kan gitu kan. Bahwa orang itu sebenarnya tidak disiplin. Kok hari ini ngomong ini besok ngomong ini gitu kan. Kecuali zaman dulu kita agak sulit untuk memastikan orang disiplin atau tidak karena sosial media dan kemudian omongan yang nggak bisa terrekod dengan pasti gitu. Jadi itu mungkin. Oke, Pak Saud, ini ada pertanyaan dari publik bahkan netizen apa? Kenapa KPK dulu itu garang sekali Pak Saud? Sekarang kok kayak taringnya nggak ada, kayak giginya ompong gitu Pak Saud? Tanggapan dari publik ini? Iya, pertama saya katakan kembali lagi, memang ini sistem ya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sistem pemberantasan korupsi di Indonesia itu bukan perguruan tinggi tidak memiliki value nilai. Di dalam apa yang disebut sebagai hukum yang adil dan benar dan pasti. Termasuk undang-undang KPK kah? Yes. Pertama, ketika undang-undang itu harus diganti pun itu udah bermasalah.
prosesnya cukup cepat, kurang dari seminggu. Anda bayangkan, ya kan, sehingga kita bahkan tidak bisa melihat konsep yang sedang dibuat untuk dibawa ke DPR itu pasal per pasalnya gimana. Kita tahu setelah itu diundangkan, oh ini pasalnya. Kemudian kita waktu itu udah bikin estimasi ada 26 poin pelemahan. Nah, kenapa dia menjadi semakin lemah ketika selain memang sistemnya pertama dirusak menjadi tidak independen dan kemudian dia menjaga nilainya dengan benar, ya kemudian ini ya menjadi lebih menjadi bagian yang sangat tidak rigid di dalam pemberantasan korupsi. Rigid artinya Anda nggak boleh, Anda harus lihat ini gitu. Nah itu kan karena memang dari awal boleh dibilang dia sudah nggak bagian daripada penegakan hukum secara murni. Nah katakan aja peraturan sekarang Anda tahu nggak? Kalau mencat pegawai negeri itu nggak gampang loh. Nggak gampang, nggak, pegawai negeri itu dipecat nggak gampang. Kecuali orang itu sakit gila gitu bener. Tapi kalau hanya melanggar, ya kan? Etik. Oh, code of etik itu udah nggak dianggap sama sekali. Jadi itu yang membuat kemarin kan mereka agak kesulitan kan antara Dewas. Dewas kan nggak, kemarin kan ini karena inspektorat yang bekerja, yang akhirnya mereka diadili kan. Dewasnya sendiri nggak bisa memastikan. Dewas yang kemudian di penjara itu yang meras di penjara itu. Keputusan Dewas waktu itu urusan yang lain. Loh, ini tugas lu apa dong di situ? Karena itu yang saya bilang kemarin lagi, ada inspektorat di dalam, ada inspektorat, kemudian ada dewan pengawas yang kemudian overlapping, dan satu pimpinan mengatakan Dewas ini masuk ke hal-hal yang sangat teknis katanya. Masuk dalam hal teknis untuk mengawasi, itu tugas dia. Tapi kalau jangan ini, jangan itu, Anda baca aja tadi mana yang dilanggar. Kalau dilanggar ya Anda melanggar ini gitu. Jadi sekali lagi yang dirusak pertama setelah nilai dan undang-undang itu yang muncul ya. Pada bagian lain yang itu diperparah ketika memimpinnya tidak menginspirasi. Ya kan itu yang paling itu pemberantasan korupsi itu sangat penting. Menginspirasi itu. Makanya agak berbeda. Itulah bedanya Jokowi dengan Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim, lu ya, awas lu semua ya. Merampok lu semua ya. Lu pernah dengar Jokowi ngomong gitu? Tapi pernah dia marah-marah dijawab di mana. Tapi Pak Anwar Ibrahim justru mengidolakan Pak Jokowi loh. Oh iya, mengidolakan mungkin dari satu sisi mungkin kan dia memperhatikan. Kan gini, kita nggak bisa mengatakan juga bahwa Jokowi ini juga rusak total nggak juga kan. Yang kita anggap dia rusak total itu kan anti korupsinya gitu. 9 nilainya itu nggak dijalani sama dia. Ya kan? Coba jelaskan 9 nilai dia yang. Tapi kalau kemudian Pak Saud kereta apinya jadi, iya gue udah naikin kereta apinya enak ke Bandung cepet, ya kan? Terus kemudian gue mengideakan itu, bubarin tuh kereta, enggak ya rugi negara kita gitu. Tapi kita harus memandang dia secara keseluruhan. Yang saya bilang tadi itu, what is the value that you want to create? Nilai itu sesuatu yang universal, yang nggak boleh Anda negosiasikan, ya kan? Soal bentuk fisik. Lu pun di situ kayaknya kereta apinya lebih cepat lagi tuh, jangan sampai Surabaya lu bangun. Bener nggak? Iya, karena dia nggak punya konflik of interest. Gue kasih Jepang aja nih katanya. Gue nggak punya utang negara kita kalau dia kasih ke Jepang, ya kan? Jadi itu yang harus Anda lihat. Jadi jangan juga kita benci total, enggak. Tetapi memang overall ya ini ambles, negara ini ambles gitu. Buktinya dapat indeks persepsi korupsi 34, sama dengan hari pertama dia menjabat. Iya dong. Pertama kali hari pertama Jokowi menjabat indeks persepsi korupsi 34 bro. Kita pompa OTT dinaikin jadi 40. Datanglah undang-undang KPK jatuh ke 34. Balik lagi. Jadi sisi pemberantasan korupsi Jokowi is nothing. He did nothing. Dia kembali ke hari pertama dia menjabat bro. 34. Itu fakta. Kemudian itu fitnah, itu hoax. Enggak, silakan lihat gitu. Jadi sekali lagi, bahkan itu dirusak. Ini sekarang kan saya bilang tadi, cara kita berdemokrasi, kita tahun ini kita dapat 24 kan, 25 kan. Melihat kemarin cawe-cawe ini, jangan-jangan tahun depan kita dapat 20 tuh. Nanti Januari, iya. Karena itu dinilai cara KPU bekerja, cara kamu memutuskan demokrasi, partai politiknya kayak gimana, egalitariannya, konsensusnya, prinsip-prinsip memutuskan suatu pekerjaan-pekerjaan. Demokrasi itu kan, kalau Anda mau bahas mulai dari teori Yesus belum lahir lah katakan Aristoteles gitu ya. Aristoteles itu udah mikir demokrasi bro. Iya kan sampai hari ini teorinya nggak jauh. Tapi kok dia nggak paham gitu loh. Para filsuf ini. Ya itu yang maksud saya. Kenapa demokrasi itu ditempatkan yang paling tinggi dan termasuk indeks yang mempengaruhi indeks persepsi korupsi.
Karena disitulah kelihatan ketika Anda sebenarnya tidak demokrasi, Anda tidak seorang demokrat, actually you are koruptor sebenarnya. Karena di dalam demokrasi itu ada ngomong, Pak kita mau hubungan IKN, nggak bisa Pak, uang kita nggak ada. Mbak ini perlu ini supaya membagi supaya kehidupan tidak di Jawa. Teori mana yang Bapak pakai bahwa kehidupan cuma di Jawa? Daerah juga berkembang kok. Nah itu kan yang namanya konsensus. Itulah yang namanya power of demokrasi. Ya kan? Jadi jangan Anda anggap demokrasi ini tidak bagian dari sistem yang menentukan seseorang korup atau tidak. Udah terlihat kan? Cawe-cawe, putusan MK. Itu kan tercermin kan? Itu kan perilaku korup semuanya kan? Nah itu maksudnya. Pak Saud, saya penasaran sekali Pak Saud. Saya juga. Lu penasaran? Penasarannya begini Pak Saud. Ada salah satu tersangka, tapi nggak ditahan-tahan. Jadi status tersangkanya itu terkatung-katung. Dia nggak ditahan terus. Jadi dia mau keluar negeri atau membeli sesuatu di luar negeri nggak bisa. Saya ingat betul Pak Saud. Itu kasus waktu saya belum. Erjelino Pak Saud. Erjelino, ya terus. Kemudian Menteri Siti Fadila. Oh ya. Iya. Itu kenapa Pak Saud? Ya, jadi kalau Erjelino itu waktu itu memang kerugian negaranya. Oke. Jadi itu dia dibangun tuh dengan tidak memenuhi standar. Jadi kayak seperti kayak Anda membangun bangunan itu tapi tidak gampang untuk menghitung standarnya. Sampai kita harus pergi ke tempat negaranya sana ngitung berapa. Karena gini, dia kan kenanya pasal 2 tuh. Iya, betul. Pasal 2 itu dia harus ada kerugian negaranya. Tapi sebenarnya itu juga kejaksaan yang kurang kreatif. Di KPK itu kan 5 orang pimpinan. Kalau gue bilang kalau proyek itu nggak jalan itu negara rugi, udah selesai. Nggak mesti harus gue nunggu kickbacknya. Kembali lagi kickback itu suap. Kamu bangun nih, rugi. Negara rugi. Sebenarnya seperti IKN ini Jokowi bisa dihukum. Karena negara rugi. Kereta api ini negara rugi. Nggak mesti Jokowi mesti menerima kickback, nggak. Pasal 2 itu tidak menjelaskan kickback. Walaupun itu para ahli masih ribut. Kamu membangun sesuatu, negara rugi. Itu kamu bisa dihukum sesuai dengan pasal 2. Apalagi kalau itu sampai memperkaya orang lain. Atau karena menggunakan pasal 3-nya itu kamu menyalakan wenang. Itu pasal 3-nya gitu kan. Nah, kembali lagi ke persoalan yang 2 tadi. Itu adalah kembali lagi jaksa kita ini sama penyidik ini juga belum tentu sepakat gitu. Kalau saya berdiri sendiri juga contohnya katakanlah kasus yang Senturi, BLBI. Kalau dalam pikiran gua nggak yakin, nggak ragu gua. Tapi kan kembali lagi 5 pimpinan harus sepakat gitu. Nah kalau ngambil itu soal RJ, ya. RJ itu kerugian negaranya persoalannya ketika itu. Kemudian juga kalau di yang satu lagi BLBI ya, kayak Ibu Siti Badriah. Aku belum masuk kalau gitu, kasusnya tidak di era saya. Tapi itu lanjut ke era saya sampai akhirnya dia meninggal. Aku masuk tuh, teman aku S3 tuh Ibu itu, S3 sama gitu. Jadi sekali lagi di pasal 2 dan 3 ini orang banyak berdebat. Kadang-kadang nih paparan nih. Baik. Negara rugi nggak tuh? Rugi Pak Saud. Masukin. Nggak ada kickbacknya Pak. Sebel banget gua. Oh itu sering terjadi Pak Saud? Sering begitu. Jadi mesti ketahuan lu ngambil gitu. Negara rugi. Baru sebenarnya enggak. Orang berdebat soal pasal 2-3 itu katanya karena dulu berawal dari sejarahnya ketika Belanda mau keluar. Ya kan harta-harta ini diambil oleh Indonesia. Ya kan cara ngambil ini mungkin ada konflik of interest sehingga kemudian masuk ke kantong orang lah gitu ya. Jadi bukan masuk ke negara. Muncullah pasal itu. Makanya UNCSC dalam evaluasi piagam PBB ya Indonesia mereview Indonesia, lu jelasin lagi tuh yang namanya kerugian negara tuh lu jelasin. Pastikan tuh yang namanya kerugian negara gitu. Oke, itulah makanya kita katakan Undang-Undang Tipikornya yang diganti, bukan Undang-Undang KPK-nya. Ya kan? Ya kan? Ini kan jadi Undang-Undang KPK yang diganti. Kalau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang pasal 2-3 belum jelas dan orang berkatakan itu muncul karena waktu itu sejarahnya adalah ketika itu negara sedang sulit zaman Bung Karno, harta mulai kita kutip-kutipin, ada orang yang ambil sehingga negara rugi. Nah, kemudian di negara rugi kan dia ngambil, karena diambil kemana dikasih temennya kan, atau disimpan sama dia kan. Nah, jadi orang bilang itu harus ada kickbacknya dulu, tapi enggak, di situ sudah dijelaskan
Kemudian adalah orang berdebat lagi yang namanya business judgment rule. Pak Saud, negara rugi. Kita ini udah hitung nih sebenarnya, tapi harga besi naik sehingga mangkrak. Yang benar loh. Kan bisa kita hitung kapan naiknya harga besi. Karena dianggarin pamer 100. Ya kan bangunnya itu perlu 100, tapi karena harga besi naik jadi 1.500 jadi mangkrak gitu kan. Itu kan ada hitungan-hitungan. Jadi business judgment rule-nya itu pun ada hitungannya gitu. Jangan jadi alasan juga. Iya, jadi alasan. Menurut Pak Saud, pasal apa yang paling urgent untuk mengganti undang-undang tipikor itu Pak Saud? Yang tadi ya Pak Saud bilang. Kalau saya bilang itu diperluas aja undang-undang pasal 2 pasal 3 itu. Yang lain kan itu udah gampang, suap, sogok, gratifikasi, ya itu kan gampang ya kan. Bisa itu instan gitulah. Sehingga orang mengatakan ini dibuang, ya udah suap aja, kita fokus di suap aja. Makanya Novel nanya gua, lihat di website di YouTube-nya, Pak Saud, kalau pasal 23 ini dihapus, bagaimana kita mempelajari penyelenggara negara, menteri, presiden segala macam kalau ngaco? Pakai pasal apa? Benar. Karena kita nggak bisa buktikan dia suap. Iya. Boro-boro suap, orang kadang-kadang terimanya udah nggak menjabat baru diterima kok. Iya betul. Benar nggak? Banyak kejadian. Atau dikasih ke istrinya, dikasih ke anaknya, dikasih kemana-mana, kita nggak bisa buktiin, ya kan? Dia dagang martabak ngomongnya gitu, lo dagang martabak aja kan kita nggak tahu. Jadi maksudnya gini, pasal 23 itu oke, kita boleh berdebat, tapi ini saya pikir PR-nya Prabowo nih bisa jadi. Oke. Kalau memang dia mau, kan dia bilang, saya mau orang-orang yang mewakili partai jangan cari uang di APBD, kalau nggak salah kata-katanya gitu kan. Nah ini APBD ini pasal 23. Oke. Negara rugi di situ. Jadi sekali lagi saya katakan kembali lagi menjadi aneh bekas pimpinan KPK ada 3 orang minta pasal 2 pasal 3 ini dihapus. Sebutin Saya nggak aja ngerti Pak Saud logikanya. siapa Pak Saud? Ya? Siapa Pak Saud 3 orang? Aku lu cari aja sendiri. Kalau saya kan tahu Pak Saud. Ini terakhir nih Bang. Terakhir, Terakhir Bang. Apa yang Bang Saud rindukan dari KPK? Apa yang Bang Saud harapkan dari pemimpin besok dulu? Jadi memang kan seorang pemimpin tuh datang, saya ingat pertama kali di KPK itu ada proses namanya induksi. Kayaknya dari istilah magnet kali itu ya. Induksi, kalau magnet dikasih besi kan jadi magnet ya gitu ya. Dasarnya induksi. Saya diinduksi waktu itu termasuk oleh Abraham Samad. Dia menjelaskan pengalaman dia. Nih loh pengalaman-pengalamannya gitu. Karena kan pastilah oke, walaupun ada polisi ataupun jaksa atau bekas pimpinan KPK sekalipun, bekas pegawai KPK sekalipun Anda join, kan salah satu calon ini bekas jaksa KPK juga nih. Nah, di situ kan pasti akan ada sesuatu learning by discussion gitu. Oke. Atau learning by doing-nya kan dia udah dia lakukan gitu, gampang. Tapi kemudian untuk sharing the values, mempertukarkan nilai, bahwa nilai saya seperti ini terhadap peserta yang lain, kan nggak semua orang dari calon ini kan ada 2 bekas pimpinan KPK, dari polisi dan dari jaksa. Baik. Nah, dia kan disitulah pentingnya diskusi yang saya katakan tadi itu, Induksi tadi. sharing ya, induksi itu tadi gitu. Nah, yang saya rindukan itu sebenarnya bagaimana KPK itu menjadi seperti dulu. Dulu Lebaran pertama itu pimpinan kita panggil, pimpinan sebelumnya. Kemudian ini menginspirasi untuk mengingatkan kita ini kayak gini loh, kita ini kayak gini loh. Ya, itu banyak teori yang bisa dipakai untuk menjelaskan bahwa seseorang akan bisa lebih berani memutuskan, I was there, gua dulu dari situ nggak kayak lo sekarang gitu kan, kira-kira gitu kan. Jadi jangan main-main lo kan gitu kan. Itulah gunanya gitu loh. Itu 5 tahun sebelum ini nggak ada. Gua datang ke KPK itu karena unjuk rasa aja kemarin. Ya kan? Jadi maksud saya itu nilai organisasi. Kita bicara organisasi pertama. Yang dirindukan tuh diantaranya itu. Ya kan? Bagaimana sebenarnya KPK ini dianggapnya menjadi kekeluargaannya memang jalan, tapi penegakan hukumnya juga jalan. Ya kan? Ya di situ yang menurut saya contoh gini deh. Ada acara di TV. Salah satu bekas lawyernya Setia Novanto yang cerita Mbak Pao dulu, tahu kan? Kasus Mbak Pao yang ya. Oh, iya. Aku sebut aja namanya Frederick. Ya kan? Frederick ketemu saya di acara TV One. Saya bilang, Frederick, di mata saya kamu lebih mulia
daripada orang-orang yang korupsi di luar di sana masih korupsi terus sampai sekarang ini tapi belum bisa gue penjarain. Bener nggak? Bener dong. Di mata gue lebih mulia dia nih. Dia udah bertanggung jawab, udah dihukum. Daripada orang-orang di luar sana mengaku dirinya paling bersih, tapi kita nggak bisa hukum. Ketika mau dipanggil juga dia pakai backingnya, dia sebut siapa kekuatan politiknya dan seterusnya. Mana lebih mulia orang ini? Walaupun dia waktu itu kacau benar waktu itu ya. Kan tujuannya kan waktu itu dia menghalang-halangi kan. Fredrik kan menghalang-halangi. Nah, jadi maksud saya Anda datang ke KPK itu, dua yang dirindukan itu, tadi satu itu ya, kedua yang kita rindukan adalah datanglah ke KPK itu tanpa Anda harus bicara bahwa Anda itu tidak memiliki human yang baik. Dan kesannya selama ini KPK itu abuse of power, memenjarakan orang. Lu hampir sebentar terjebak tadi soal RJ sama Ibu Siti, Pak Dria itu. Itu sebenarnya bukan kita tidak artinya memiliki human being yang baik, enggak. Karena hukum itu harus pasti, hukum itu harus adil. Dan keadilan, kepastian itu menjadi terpinggirkan ketika Anda datang dan Anda tidak bisa menunjukkan integritas Anda. How can you define that you believe on Firly gitu loh? Bagaimana Anda bisa menjelaskan kamu percaya sama Firly gitu, sama pegawai-pegawai yang jaga penjara di dalam itu yang meresin orang gitu. Itu yang saya bilang menginspirasi itu. Jadi Anda tidak hanya bicara pasal 2, pasal 3 bukti yang cukup pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut, enggak. Anda datang di sana karena memang Anda mencintai negeri ini, kemudian supaya indeks persepsi korupsinya naik, masyarakat yang katanya kemudian stunting itu bisa diatasi dengan sederhana kan gitu. Jadi sekali lagi yang dirindukan itu sebenarnya adalah penegakan hukum dan indeks persepsi korupsi bisa naik. Itu aja. Oke, luar biasa. Menarik banget. Bang Gun ada lagi? Ada sih sebenarnya. Episode 2 atau langsung? Hah? Episode 2 atau langsung? Gini Pak Saud. Ini hanya pendengaran dari liar lah ya. Lu dengar di KPK nih? Iya, Pak. Di KPK apa Pak Saud? Lu pakai alat sadap juga? Enggak, kemana punya saya Pak Saud. Jadi bener gak sih Pak Saud? Misalkan KPK mau mentersangkakan atau menangkap menteri, misalkan ini Pak Saud. Nah kemudian ada orang, wih jangan itu dulu gitu. Terus yang mana dulu? Yang gubernur dulu atau yang DPRD dulu? Betul gak itu Pak Saud? Saya nggak tahu yang sekarang, tapi di zaman kita dulu penyidik itu benar-benar sangat-sangat independen. Betul, ada yang kemudian rada sedikit balelo gitu, rada baling kalau orang Medan bilang, orang Batak bilang rada baling dikit gitu. Baling itu udah kayak layangan senget gitu. Layangan senget tuh, layangan senget. Leong. Biasanya terus dikasih rumput di sini supaya terbangnya lurus gini kan. Ada penyidik ada yang seperti itu. Saya menyebut ini waktu kita paparan waktu waktu IKTP. Ada memang penyidik yang kelihatannya cenderung akhirnya gue marah bener gitu. Kamu berhenti ngomong. Nanti penyidik yang bersangkutan kayak kau nih lah ngomongnya. Kamu diam di situ. Baling kan gitu ya. Itu pasti ada. Tapi pimpinan tuh kemudian yakin betul. Dan penyidik yang lain juga bisa ter-challenge. Bahwa yang disampaikan dia ngaco juga. Belakangan kan bisa gue cek. Yang dia tadi ngomong gitu menurut lu. Ngaco tuh Pak, bukan gitu. Ya sebelum lu ngomong, bodoh ngomong, gue bilang gitu kan. Jadi maksud saya gini, memutuskan itu sebenarnya itu sangat independen penyidik ketika itu. Kita hanya memerintahkan, lakukan ini. Selanjutnya mereka tahapan prosesnya. Kadang-kadang kita nggak tahu kok. Gue bangun tidur, aduh terlambat nih. Ada OTT tadi jam 1, ya kan? Nah, kita tahu Kalimantan pasti ini kasusnya si ini kan gitu. Tapi kita nggak pernah kemudian memahami udah sampai di mana case itu. Begitulah mereka sangat independennya. Karena kalau kita ikutin betul, nanti yang kamu bilang tadi itu bisa berubah orang. People change, man. Orang bisa berubah loh. Ya kan? Kalau diberitahu laporan, ya silakan aja mereka. Kita punya satu alat bisa ngikutin kemana yang mereka pergi. Kalau mereka melakukan operasi, bisa kita lihat live. Tapi itu nggak pernah kita lakukan sekarang karena itu beresiko. Ketika muncul segala macam atau kemudian ada tahu seseorang dan tadi ini jangan yang itu dulu kan, itu kan di remote juga kan, bukan dirinya kan? Iya bukan dirinya tuh yang tadi itu loh, jangan ini dulu. Kalau dirinya sendiri nggak akan begitu dia. Pasti ada yang dari luar yang meremote ya. Ya, jadi makanya saya bilang itu menjadi lebih penting penyidik yang independen itu. Dan saya bilang tadi itu penyidik luar, penyidik dalam tuh dibiarin. Itu bagian check and balance. Ada orang eksternal, ada eksternal, itu bagian jangan dihilangkan justru itu. Yang penting egaliter sama.
semuanya. Jadi sekali lagi dulu itu tidak pernah terjadi. Yang paling penting kelengkapan bukti-buktinya. Atau memang kita perlu strategi. Kalau OTT itu nggak bisa dikontrol kan, itu sudden bener ya, sudden bener. Kecuali kalau umpamanya pasal 2 pasal 3. Gimana nih? BPK belum ngitung Pak. Ngitung sendiri aja, sebel kadang lama banget gitu kan. Kemudian kita bisa ngitung sendiri gitu kan. Nah, kita bertanggung jawab dong, panggil konsultan bahwa ini rugi. Lu beli tomat ukuran diameter 3, kalau beli tomatnya ukurannya kecil banget. Itu common sense bisa gampang gitu kan. Nggak susah-susah amat lagi itu. Pakai apa kayak mau kimia juga kita itu. Kalau ngitung sendiri nanti di pertimbangan putusan nanti kalah gimana itu Pak? Enggak, makanya hitungan itu kan harus penting. Oke. Nah, jadi artinya sebenarnya kalau memang kita mau ngitung sendiri pun bisa sebenarnya. Tapi kan kita menghargai BPK yang hitung, BPKP. Tapi kan kita punya pengalaman dihitung BPK ini jadi masalah juga kan? Check and balance tadi Bang ya. Ada masalah kan? Yang akhirnya kasus apa itu? BTS itu kan? Iya. Nah, itu kan jadi berisiko. Makanya dulu nih kita berpikir bila perlu tukang hitung, tukang nuntut, tukang mutus tuh dari kita. Gila loh, powerful banget. Ya kalau teman kita Tuhan, musuh kita siapa? Ya kan? Logik. Nggak gampang juga bro. Ya artinya maksudnya waktu itu kan kadang-kadang kan putusan itu kan mutuskan hakim. Ya kan, terus yang hitung kan BPK, BPKP. Kita hitung sendiri aja biar cepet. Ada ide kayak begitu juga. Powerful banget. Pisau yang tajam kalau dipegang sama orang yang benar ya benar. Pisau tumpul pun kalau dipegang sama orang nggak benar ya nggak benar juga. Gagangnya aja bisa ngetok kepala kita juga gini kan? Ya, jadi artinya nggak mesti harus begitu. Jadi artinya kembali lagi ini pilihan. Ini pilihan kita. Jadi artinya kita mau pakai sistem pemberantasan korupsi kayak gimana? Termasuk tadi ya bagaimana tentukan presidennya sendiri. Udah kamu aja bertanggung jawab, presiden penuh. Banyak negara menunjukkan itu. Amerika cukup FBI urusin, nggak ada KPK di Amerika, ya kan? Jalan juga itu kan? Ya, panggil juga itu si Trump itu kan gitu. Jadi itu pilihan kita, itu utusan politik. Kalau kita perlu diskusi, duduk, panggil semua para ahli hukum, ya kan, untuk kemudian memutuskan itu. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau memang pun kita mau melakukan pemberantasan korupsi dengan yang disebutnya sebagai adil, pasti, dan bisa menimbulkan manfaatnya, ini kan kelihatan KPK nggak ada manfaat kan? Korupsi jalan, korupsi merajalela bro, merajalela. Survei 14%. Bayangin. Terus kita menganggap ini sesuatu yang biasa, inisialnya gini di hidup di Indonesia nih. Itu sesuatu yang biasa gitu dianggapnya. Enggak kok, kita masih ada sinar matahari, kita masih makan, masih bisa beli ayam. Tapi kita nggak pernah lihat orang yang masih jalan kaki 4 jam untuk menemui muridnya. Ya kan? Di kampung-kampung sana. Ada orang yang kemarin calon gubernur, kapalnya meledak, nggak bisa diobatin, nggak ada obat. Istrinya bilang begitu kemarin. Padahal itu di kota besar bro, ada kapal wisata di situ. Bagaimana di tempat-tempat lain? Gua nggak ada urusan politik ya sama itu ya. Karena kalau bicara apa namanya kemanusiaan, ya lo hapuskan. Nah, jadi itu maksud saya. Ini semuanya kan penyebabnya itu korupsi. Kita berharap banyak Prabowo kalau memang betul dia mampu tumbuh 8%, indeks persepsi korupsi 60, itu bisa dicapai karena uangnya besar, tinggal hanya menghilangkan konflik of interest. Pastikan dia memenjarakan dulu orang-orang yang dia percayain, itu baru keren. Itu keren, itu dilakukan Lee Kuan Yew. Ngeri banget itu. Dia memenjarakan pertama orang-orang yang dia percayain. Itu tobat semua bro orang. Lee Kuan Yew melakukan itu. Seorang menteri baru pulang, teman dia mendirikan Singapura, pulang dari wisata, kemudian datang ke dia menghadap, besoknya bunuh diri, pistol begitu, ya kan? Nggak tahu ada orang macam-macam orang cerita di Singapura, saya nggak tahu, ada yang bilang katanya Lee Kuan Yew kasih pistol gitu, atau kemudian dia suruh bunuh diri, tapi yang jelas habis ketemu besoknya game gitu. Nah, jadi maksud saya ini yang paling penting, yang penting. Luar biasa. Bapak Saud Sitomorang, Tulang, Abang, terima kasih luar biasa, daging semua podcastnya. Mulai dari KPK, Capim, penegakan hukum, sampai harapan ke pemerintahan Prabowo. Ya, kita jaga Prabowo supaya nggak mengulang apa yang dilakukan oleh. Jangan baling.
Jangan balik. Atau sengit tadi. Atau sengit. Oke, luar biasa. Demikian podcast dengan ex-pimpinan KPK Bapak Saud Situmorang. Buat teman-teman silakan kirim komentar dan pandangannya, dan jangan lupa tunggu kita di podcast selanjutnya. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka.